Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abel Afriana dengan NRP 15/2022-141. Jadi, pertama di sini saya akan melakukan pembukaan terlebih dahulu. Yang pertama adalah melakukan presentasi dari kawan bayar. Jadi, kita melakukan development terkait aplikasi kawan bayar. Nah, untuk rekan-rekan saya di sini ada Fuad Grimaldi, Asep Ginanjar, dan juga Muhammad Mirsap Anwar. Nah, selanjutnya terkait si kawan bayar tersendiri, dia adalah aplikasi pembayaran mobile berbasis website yang bertujuan memberikan solusi all-in bagi pengguna untuk melakukan transaksi keuangan sehari-hari seperti transfer antar wallet, terus melakukan top up, terus prepaid mobile, terus pembayaran tagihan-tagihan seperti itu. Juga beserta keamanannya yang sudah terjamin dan terjaga gitu. Nah, terus selanjutnya adalah kita melakukan riset dan perencanaannya terlebih dahulu, yaitu adalah dengan problem statement yang dilihat dari beberapa masyarakat, yaitu terkait dengan pengelolaan platform pembayaran yang beragam, terus biaya transaksi yang tinggi, fleksibilitas yang terbatas, juga proses pembayaran yang lama. Nah, selanjutnya our solutionnya adalah aplikasi kita sendiri karena memiliki efektif dan efisien. Jadi kawan bayar itu dia menggabungkan berbagai layanan pembayaran dalam satu platform, jadi dia mempermudah si proses menjadi lebih cepat, mudah, dan juga aman. Terus terkait keamanannya, dengan fitur deteksi penipuan dan enkripsi data bawaannya. Terus dari biaya, dia menawarkan biaya transaksi yang emang kompetitif, terus si konfirmasi pembayaran juga secara real time, jadi antar muka yang disajikan juga intuitif dan sangat mudah untuk digunakan. Nah, selanjutnya adalah terkait dari tech stack dan arsitekturnya. Kita menggunakan kita untuk front end-nya menggunakan Next.js dan untuk back end-nya menggunakan Laravel. Kenapa kita pakai Next.js adalah karena lebih optimal untuk performa tinggi dan berkat dari si SSR sama si SSD-nya. Terus terkait API root-nya juga yang memungkinkan backend sederhana tanpa perlu server tambahan. Nah, terkait Laravel-nya adalah struktur dari si MVC atau model view control-nya. Jadi dia backend-nya lebih terorganisir. Nah, selanjutnya adalah keamanan yang tingginya juga. Terus ada juga integrasi yang mudah karena kita pakai payment gateway dari Mitrans. Untuk Laravel ini dia lebih mudah dilakukan integrasinya. Terus cocok juga untuk aplikasi-aplikasi yang emang berbasis autentikasi API yang cukup aman. Nah, selanjutnya kita buat database-nya juga ada dari Firebase. Terus payment gateway-nya kita pakai Mitrans. Sorry, di sini salah. Kita adalah ngambil payment gateway-nya pakai Mitrans karena dia tuh udah terhubung juga dengan beberapa payment gateway seperti API bank, terus GoPay dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya adalah pada bagian arsitekturnya. Nah, pada bagian arsitektur mungkin saya akan lanjut ke bagian dari Draw.io-nya. Nah, di sini ada bagian dari star-nya. Nah, pada bagian star ini akan melakukan sign in atau register. Nah, sign in atau register itu tuh kita udah pakai keamanan yang dimana authentication-nya tuh menggunakan barrier token. Terus untuk forgot password-nya juga menggunakan authentication. Jadi si authentication tersebut berupa link yang akan dikirim ke Gmail masing-masing user atau pengguna. Nah, terus ketika sudah melakukan tersebut, bisa yang namanya masuk ke bagian dashboard. Nah, di dashboard tuh ada menu-menu yang terdapat account and card. Jadi dia buat info card sama info balance atau saldonya sama info account-nya. Nah, terus adalah proses transfer, choose beneficiary, terus amount of transfernya berapa, terus melakukan enter pin sama setelah konfirmasi maka transaksinya successful. Maka dia akan masuk nih ke transfer report. Jadi nanti ada menu juga terkait transfer report. Jadi itu isinya berupa information of transfer activity-nya, semua transfer activity itu ada di sana. Nah, terus selanjutnya adalah mobile prepaid. Nah, bagian mobile prepaid itu adalah kayak isi kuota atau pulsa. Nanti ada pemilihan account yang tentunya account-nya adalah si user tersendiri tersebut. Lalu phone number si usernya. Lalu choose amount atau pilih nominal saldo yang akan dimasukkan. Terus selanjutnya melakukan choose payment. Jadi nanti dia bisa melalui
kawan bayar wallet kalau misalkan dia saldonya udah ada, atau melakukan melalui virtual account atau QRIS. Nah, kita tuh di sini tuh untuk virtual account dan juga QRIS tuh pakai third party service, yaitu ngambil dari Mitrans. Jadi nanti virtual account tuh ada dari Bank BCA, BNI, BRI dan lain-lainnya. Nah, kalau misalkan dia udah report. Terus yang selanjutnya dari pay the bill-nya sendiri, yaitu ada buat electric bill, water bill, mobile bill, internet bill, kayak gitu-gitu. Jadi itu adalah buat berupa bayar tagihan atau bill. Nah, sebenarnya konsepnya dia masih sama kayak mobile prepaid. Jadi choose payment-nya antara kawan bayar wallet kalau dia punya saldo di sana, atau pakai virtual account bank atau QRIS yang emang dia directnya ke QRIS GoPay, pakai third party dari si mitranya sendiri. Dikarenakan si mitra tersebut tuh dia merupakan salah satu hal yang wajib gitu di dalam sebuah aplikasi atau website yang emang berbasis transaksi elektronik kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah di sini tuh ada, ini bukan pay the bill tapi ini top up. Nah, untuk bagian top up ini dia top up buat si wallet kawan bayarnya, yaitu nanti kita mau top up tuh pasti choose payment, pasti masuknya dia dari virtual account bank atau dari QRIS yang udah direct dari GoPay. Nah, dia tuh pakai third party service-nya dari Mitrans. Nanti kalau misalkan semua transaksinya successful atau unsuccessful pun dia akan tetap masuk ke transaction report kayak gitu. Jadi di transaction report tuh isinya berupa all information about transaction-nya, mau yang gagal ataupun yang berhasil. Nah, selanjutnya buat fitur dan hak akses tersendiri itu kita kan ada bagian adminnya juga nih. Nah, bagian admin ada bagian sign in, jadi admin bisa masuk juga ke dalam sistem. Terus buat manajemen payment metodenya, buat tambah, ubah, hapus data atau CRUD kayak gitu dia admin bisa. Terus selanjutnya manajemen operator kartu, dia buat kelola data operator kartu, kelola data jenis atau tipe transaksi. Terus untuk manajemen pengguna atau manajemen user bisa melakukan create, read, update, delete si hapus data pengguna, create, read, update, delete si pengguna atau user. Terus buat produk juga melakukan CRUD juga. Terus untuk manajemen transaksi bisa melihat dan memproses si data-data transaksi. Terus buat laporan transfer bisa melihat laporan transfer dan data-data lainnya. Mungkin untuk dari saya dicukupkan sekian, dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini perkenalkan, nama saya Syafir Ganjar dari 15.02.2021. Nah, selanjutnya di sini ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, jadi di sini tuh ada user yang dimana user itu dapat menggunakan data plans, memiliki personal access token, dan juga dapat mereset atau password reset token, mereset password si PIN. Terus di sini juga user memiliki internet history, terus dia juga ada relasi sambungan atau sambungan ke transaction yang dimana transaction di sini itu dapat menggunakan payment method, memiliki transaksi tipe dan juga melibatkan produk. Nah, pada data plans di sini juga data plans ini dimiliki oleh operator card. Jadi dia tuh ada operator card. Nah, terus setelah sebelum user itu ada admin user, yang dimana admin user ini dapat mengelola user dan juga dapat memantau migration. Nah, terus di sini ada tips ya, yang dimana tips ini akan ditampilkan oleh user. Terus selanjutnya di sini ada TRD, tabel relationship diagram. Nah, di mana di sini ada beberapa tabel ya. Yang pertama itu ada admin user, dia memiliki entitas, ID, name, email, password, create, dan update. Terus ada juga data plans, file job, terus internet histories, payment method, transaction, password reset token, tips, operator card, migration, personal access token, produk, user, dan juga tipe transaksi atau transaction types.
Nah, selanjutnya di sini ada perancangan API. Nah, API di sini tuh API yang sudah berhasil dibuat dan juga berhasil dites. Yang pertama itu ada login, yaitu untuk sign in, terus ada register untuk sign up, dan juga terus ada forgot password atau link berupa lupa password, terus ada reset password untuk mereset passwordnya, terus ada profile untuk user profile, terus ada update profile untuk update, terus ada update pin, terus ada transfer, top up, transaction history untuk melihat segala transaksi berdasarkan user, terus ada transaction history search. Jadi untuk search ini tuh jadi dia search transaksi berdasarkan login dan kode. Terus ada transfer history untuk melihat segala transaksi berdasarkan user. Terus ada provider untuk menampilkan provider, misal Telkomsel, Tri, Indosat atau sebagainya. Terus ada API Internet Provider untuk menampilkan paket dari setiap provider. Terus ada internet payment yang dimana di sini tuh untuk membayar internet bisa pakai Midrange atau kawan bayar wallet. Dan yang terakhir ada internet history untuk menampilkan history transaksi internet. Nah, di sini ada hasil tesnya. Jadi semuanya itu sudah berhasil dites dan berjalan dengan baik. Nah, terus selanjutnya di sini ada fitur utama aplikasi. Yang pertama itu ada pembayaran tagihan atau bill payment. Nah, untuk pembayaran tagihan ini contohnya seperti listrik, air padam, air PDAM, terus internet dan TV kabel, dan juga pulsa atau paket data. Nah, terus di sini ada yang kedua tuh ada top up saldo e-wallet seperti GoPay, Oppo, Dana, Link Aja, dan ShopeePay. Nah, yang terakhir ini ada pembayaran merchant yang dimana di sini ada QRIS dengan jaringan GoPay, terus VA atau virtual account, dan juga kawan bayar wallet, yaitu pembayaran yang dibuat oleh si aplikasi kawan bayar yang dibuat. Nah, terus selanjutnya ada integrasi dengan sistem pembayaran. Nah, yang pertama itu ada payment gateway yang dimana integrasi dengan gateway ini mau pembayaran seperti Midrange ataupun sejenisnya. Nah, terus ada partner merchant API. Jadi partner merchant API ini menyediakan API bagi merchant untuk menghubungkan sistem mereka dengan aplikasi. Nah, itu memungkinkan mereka untuk menerima pembayaran melalui QR code. Yang terakhir ada QR code payment yang dimana di sini tuh untuk menggunakan teknologi QR code pembayaran di merchant atau toko yang sudah bekerja sama. Nah, untuk integrasinya, nah di sini integrasinya secara umum ya, yang dimana di sini ada integrasi aplikasi, terus ke backend. Nah, dari backend tuh dia integrasi dengan payment gateway. Nah, setelah payment gateway, di sini ada metode. Jadi dia tuh mau ada 3 metode yang dimana yang pertama ada Bitrans, webhook, dan juga tokenisasi. Nah, untuk kelebihannya di sini tuh untuk mempermudah integrasi berbagai metode pembayaran. Yang kedua menyediakan sistem keamanan. Yang ketiga mempercepat transaksi dengan verifikasi otomatis. Dan yang keempat ekosistem transaksi yang lebih luas dibanding integrasi manual dengan bank. Nah, selanjutnya ada keamanan aplikasi e-payment. Ya, di sini kita tuh menggunakan enkripsi data menggunakan SSL dan HTTP. Nah, jadi ini tuh untuk mengenkripsi komunikasi. Nah, untuk contohnya seperti penerapan SSL pada web server, redirect otomatis dari HTTP ke HTTPS, validasi dan perpanjangan sertifikasi SSL dan sebagainya. Nah, terus yang kedua ini ada autentikasi 2 faktor atau 2FA. Nah, itu untuk memverifikasi identitas pengguna. Contohnya menggunakan Google Authenticator. Nah, terus ada juga seperti integrasi OTP via SMS atau email, terus implementasi TOTP, dan juga penyimpanan dan enkripsi secret key dan yang lainnya.
Nah, alasannya mungkin yang pertama itu mengurangi risiko kebocoran dan data penipuan, yang kedua memastikan hanya pengguna yang berwenang saja yang bisa melakukan transaksi, dan yang ketiga itu mendeteksi dan mencegah transaksi mencurigakan secara otomatis. Nah, yang selanjutnya itu ada pemeliharaan dan pengembangan sistem. Nah, yang pertama itu untuk pemeliharaan rutin, yang dimana di sini tuh untuk memonitoring sistem secara real time, backup data secara berkala, terus ada pembaruan keamanan atau security patch dan SSL renewal, terus ada bug fixing dan atau optimalisasi performa. Nah, yang kedua ini ada peningkatan fitur, yang dimana yang pertama analisis feedback pengguna, roadmap pengembangan fitur baru, dan juga testing dan iterasi fitur baru. Yang terakhir ada layanan penggunaan atau layanan pelanggan. Yang pertama itu ada live chat dan chatbot AI, yang kedua ada email dan ticketing system, yang ketiga ada fake and knowledge base, dan yang terakhir ada monitoring, review, dan feedback. Nah, selanjutnya mungkin implementasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Grimaldi dengan RP 15/2022-022. Di sini saya dari kelompok kawan bayar ya, yang dimana di sini saya akan menjelaskan bagian dari backend-nya itu sendiri. Nah, untuk bagian backend ini sendiri, saya mendeploy-nya di VPS ya, di Virtual Private Server. Yang dimana di sini juga ada domainnya, backend kawan bayar my ID ya. Nah, di sini ada 3 akses ya di backend ini. Yang dimana ada akses untuk ke database yaitu /php_myadmin, kemudian untuk adminnya itu sendiri ada di admin/login, kemudian untuk akses API-nya kita tinggal memasukkan URL, kemudian /API/endpoint-nya. Nah, mungkin sekarang kita coba ke adminnya dulu ya, dimana untuk admin ini kita tinggal login saja yang sesuai dengan yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kita coba. Nah, kita tunggu saudara-saudara. Oh, sorry. Bukan yang ini. admin@gmail.com. Nah, jika sesuai maka akan langsung masuk ya. Yang dimana di admin ini sesuai dengan penggunaannya, yang mana untuk manajemen ya. Nah, yang pertama itu ya ada admin itu sendiri ya. Yang mana ini harusnya admin ya, user admin. Nah, di dalamnya itu ada admin siapa saja gitu ya. Ini ada admin 1 sampai admin 4, kemudian ada manajemen untuk data plan card, yaitu yang data plan ini adalah pilihan-pilihan untuk internet ya. Kemudian ada untuk operator card-nya, yang dimana operator ini yang misal Telkomsel, Indosat, sama Singlet ya. Kemudian ada juga payment method-nya. Nah, untuk payment method ada berapa ya? Misal ada bank, ada GoPay, sama ada kawan wallet-nya itu sendiri dari aplikasi kita sendiri. Kemudian ada transaksi tipenya, yang dimana untuk transaksi ini kita masukkan ada transfer, internet, top up, sama resive. Resive itu kayak kamu transfer, aku nerima gitu, jadi resive. Setelah itu ada historinya untuk history transaksi. Nah, di sini ada history transaksi yang cukup banyak, ada 48 result. Kemudian ada transfer historinya. Nah, ini yang tadi. Transfer ini jadi digunakan hanya di dalam aplikasi kawan bayar, yang dimana hanya untuk sesama pengguna. Jadi misal dari Fuad nih, ngirim ke Abel, nanti Abel sebagai receiver-nya dan Fuad sebagai sendernya. Dan transaksi kode ini bakal muncul juga di transaksi yang ini ya. Kemudian ada manajemen user juga, yang dimana manajemen user ini ada user, email, username, sama verifikasi dan gambar ya, profil sama KTP. Nah, kemudian ada wallet-nya, yang dimana untuk wallet ini, jadi user setiap membuat akun kawan bayar, maka dia akan mengenerate card number ya, sebagai identitas dari wallet-nya itu sendiri. Nah, di dalamnya pasti akan memiliki saldo 0 untuk awalan ya. Dan di dalamnya kamu bisa top up, seperti itu. Di sini juga bisa melakukan CRUD, manajemen ya, sama create, read,
update sama delete. Misal kita view sama edit ya, bisa diedit. Nah, kemudian bisa delete juga ya. Nah, selanjutnya yaitu ada URL dari kawan bayar adminnya. Nah, kawan bayar dari database-nya ya. Mana untuk database ini kita bisa masuk ya melalui PHP MyAdmin. Dalamnya juga ada beberapa tabel yang digunakan untuk penyimpanan data dari API itu sendiri. Nah, setelah itu kita bisa mengakses API-nya dari sini. Misal kita /API /providers. Nah, kita tunggu. Nah, maka akan muncul tampilan JSON seperti ini. Akan muncul meta, kodenya berapa, status, sukses, message-nya apa, kemudian untuk datanya ada apa aja gitu dalamnya. Dan nanti ini data ini akan diolah di bagian front-end-nya yang dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa Anwar dengan NRP 15/2022/147. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi di front end-nya untuk aplikasi kawan bayar ini. Di sini saya sudah ada di page-nya, landing page-nya di kawan bayar. Jika ada user yang belum login, di sini akan tertera sebagai guest, tapi user tidak bisa mengakses fitur-fitur yang ada di kawan bayar ini. Makanya di sini ada tombol login. Kita login dulu. Mau sign up juga boleh, mau bikin dulu akun, mau langsung login juga boleh, karena di sini saya sudah punya akunnya dan biar menghemat waktu. Nah, login berhasil, langsung kebuka semua fitur-fiturnya. Di sini ada account and card. Ini kenapa fotonya ini? Karena kami masih setnya untuk defaultnya ini, karena user ini belum pernah mengupload foto kepada web kami tersebut. Nah, lalu di sini ada transfer, mobile prepaid, pay the bill, top up. Di sini untuk menghemat waktu, paling saya akan mencontohkan bagian top up dan apa saja yang ada di pay the bill. Di sini saya akan top up. Saya top up 200.000. Saya ingin top up membayar lewat misalnya BNI virtual account. Di sini sudah ada card number, konten, karena tadi card numbernya udah di input BNI. Terus masukkan, karena harus kalau misalnya ada di registrasi, kita meregistrasikan juga PIN kita. Nah, ini PIN berfungsinya untuk misalnya kita mau top up ataupun yang lainnya, kita harus menyertakan PIN-nya juga. Nah, jika sudah, maka ini ada virtual account number-nya di sini, karena kita masih menggunakan simulasi pembayaran dari Midrange-nya itu, karena kita belum ke tahap production yang benar-benar kita tuh harus bayar terhadap aplikasi tersebut, karena kita belum seperti itu. Jadi di sini saya menggunakan simulasinya saja dari Midrange-nya langsung. Di sini Midrange sudah ada. Tadi copy paste aja yang ini virtual account number-nya. Jika sudah, nanti akan kedetek ada. Nah, di sini udah ada namanya Fuad, terus deskripsinya, terus jumlah yang harus dibayarnya tadi, karena saya memilih top up-nya 200.000, maka 200.000, terus pay. Nah, ini sudah beres, sudah sukses. Nah, kita boleh cek status. Nah, status sudah bisa. Nah, karena ini masih belum saya deploy juga, mungkin habis presentasi ini saya akan deploy karena keterbatasan waktu. Nah, di sini sudah langsung terupdate
saldo yang sudah ada di kawan wallet tersebut. Karena ini sudah ada real time juga ya. Terus di sini udah ada transaction reportnya. Ini transaksi, transfer. Nah, ini top up udah. Top up via Bank BNI 200.000 sudah ada juga, sudah report juga secara real time. Nah, yang lainnya juga bisa pay the bill. Di sini nantinya kita akan bisa membayar untuk tagihan listrik, tagihan air, tagihan mobile ataupun apapun. Terus ada tagihan internet. Di sini ada internet bill. Providernya mau apa, misalnya Indosat. Terus ada kita mau isi nih mau yang berapa. Terus kita bayar pakai apa? Mungkin tadi BNI juga, masukkan PIN-nya lagi. Nah, payment sukses, oke. Sudah. Transfer report juga udah ada. Internet payment via Bank BNI. Ini kenapa saldonya nambah? Karena ini masih belum di deploy buat di bagian front end-nya. Jadi nanti ketika saya sudah deploy bagian front end ini bakal misalnya karena kita top up menggunakan Bank BNI atau kita membayar menggunakan Bank BNI, ini seharusnya tetap gitu. Karena ini belum di deploy, jadi karena Mitrans-nya belum tahu URL back-nya kayak gimana, jadi Mitrans tuh masih mendeteksinya bahwa ini tuh adalah top up gitu, karena Mitrans tersebut kita belum mendaftarkan URL terhadap Mitrans-nya. Mungkin sudah ini bisa langsung didaftarkan. Paling ada account, terus ini misalnya kita mau logo juga sudah. Paling untuk sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan, dan mungkin maaf jika tidak semua fitur yang saya presentasikan karena untuk keterbatasan waktunya juga. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.